Motivasi awal mengusahakan kepiting, jelas saya bosan jadi orang miskin. Saya bosan jadi orang miskin. Gimana caranya supaya bisa terpenuhi semua kebutuhan dan kerja lebih fleksibel? Ya salah satunya dengan cara berwirausaha. Salam kenal, nama saya Gilang Margi Nugroho, saya pemilik Kepiting ini. Nah, dulu tuh hampir banyak banget barang aku jual. Dari mulai kaos kaki, casing laptop, casing handphone, sampai terakhir tuh celana dalam tuh aku jual di sini. Jadi aku memang punya kemampuan untuk jualan online. Cuma selalu terkendala masalahnya tuh sama distribusinya. Terus aku mikir kira-kira bisnis apa ya yang bisa aku handle dari hulu ke hilirnya. Dari hulu ke hilirnya bisnis apa ya? Karena aku nggak pengen nih ada masalah di jalur distribusi lagi. Akhirnya aku nemulah si kuliner ini. Satu yang aku pelajari dulu adalah aku analisa dulu marketnya di sosial media. Karena kebetulan aku sudah bisa belajar, sudah terbiasa jualan online, maka aku udah terbiasa tuh analisa gitu. Aku cari tahu dulu di sosmed nih, waktu orang ngeposting makanan apa sih yang trafficnya bagus. Traffic itu bisa aku artikan like sama komen aja waktu itu, karena share kita belum bisa lihat kan. Ternyata yang nongol tuh dua mas, yaitu olahan seafood sama olahan daging. Pilihlah dari salah satu itu, akhirnya aku pilih yang si seafood itu. Jadi kalau ditanya kenapa, karena dianalisa. Jadi kita tuh mulai dari 2016 mas, 2016 Oktober sampai dengan hari ini berarti tahun ke-7 Kepiting Nyir sudah ada. Gitu. Kalau ditanya kenapa kok bisa selama itu, ya karena memang konsisten. Terus yang kedua, ya rasanya enak. Kita modalnya tuh cuma 3 juta mas, jadi buka hari kedua aja udah balik modal gitu. Jadi gini teman-teman, setelah aku memutuskan mau buka Kepiting Nyir, maka aku berembuk nih. Pas mertua aku masak, terus kami ini kan nggak bisa bilang bahwa oh iya nih enak nih, ya udah jual deh gitu kan. Kami harus butuh barometer lain dari orang lain. Akhirnya aku ngumpulin sekitar 30 temanku, aku sewa coffee shop temanku untuk aku traktir makan si kepiting itu, sekalian aku tes mereka nih udah cocok belum sama rasanya, kurang apa sih, mereka komplain apa sih gitu kan. Karena mereka teman-temanku mereka pada datang makan semua. Begitu makan ya udah, ada yang komplain, ada yang muji, ada yang menghina, macam-macam deh. Tapi setelah mereka makan, aku paksa mereka untuk posting. Aku paksa posting di sosmednya mereka sendiri. Nah, begitu mereka posting, nggak taunya 2 hari dari situ pada beli teman-temannya. Nah, pas dihitung-hitung langsung balik modal. Motivasi awal mengusahakan kepiting, jelas saya bosan jadi orang miskin. Saya bosan jadi orang miskin. Gimana caranya supaya bisa terpenuhi semua kebutuhan dan kerja lebih fleksibel? Ya salah satunya dengan cara berwirausaha gitu. Dan kenapa harus kuliner? Karena kuliner itu adalah salah satu bidang usaha yang cash flow-nya cash. Ya kan, orang makan bayar. Soalnya nggak banyak orang tahu bahwa banyak banget bisnis gede kelihatannya, tapi cash flow-nya tuh berantakan. Transaksinya mungkin sampai miliaran, tapi bisnisnya tuh ngutangin orang. Nah, sedangkan kuliner memang belum sampai miliaran per bulan kalau kita bicara bisnisku apalagi ya. Tapi kan setiap kali orang makan bayar itu cash flow-ku sehat banget gitu. Jadi kalau mau memutuskan untuk expanding atau mau ngapain gitu kan, udah tinggal dilihat aja cash flow-nya lagi bagus atau enggak. Ini udah 7 tahun udah nyampe jadi orang kaya belum? Nyampe. Kalau dilihat dari pertama kali 2016 sampai sekarang, alhamdulillah udah.
setiap kali bisnis tuh ya Mas ya, pasti kita punya yang namanya cycle time. Jadi bisnis sunrise sama sunset lah gitu kan. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia kan yang laku yang ngetrend gitu kan. PT Nyinyir itu kalau aku bilang pernah ada di masa sangat ngetrend. Pernah, itu tuh 2000 dari pertama buka sampai dengan 2020. Wah, itu ngetrend banget. Tapi begitu pandemi, kusut. Apalagi sebenarnya kita tuh drop parahnya tuh 2022 malah. Kan daya beli orang yang nggak bisa diselamatin. Justru waktu pandeminya itu masih bagus penjualan. Karena kan nggak banyak resto yang buka. Kita kan salah satu yang online kan. Jadi selama pandemi kepitingnya tuh nggak pernah tutup. Jadi buka terus. Nah, kalau ditanya, apakah sudah melewati target? Menurutku sudah sangat jauh melewati target. Tips memulai usaha kuliner buat teman-teman yang belum pernah atau mau mulai usaha kuliner. Yang pertama adalah cari yang sudah pernah ada contoh suksesnya. Jadi jangan mulai yang belum ada. Kepiting Nyinyir itu tadi memang belum ada. Kita tuh beruntung karena based on moment dapat. Viralnya itu dapat. Cuma apakah ini bisa diulang lagi? Jawabannya belum tentu. Jadi buat teman-teman yang nanti mau mulai usaha, mulailah dari jenis makanan yang sudah ada. Nggak apa-apa, bakso, mie ayam, sate segala macam nggak apa-apa. Kenapa? Itu jauh lebih aman untuk orang nanti belinya. Orang jadi nggak mikir makanan apa sih baru lagi dan segala macam gitu. Tapi kalau teman-teman memang maunya nyari yang tren, maka teman-teman harus cari sesuatu yang belum masuk ke Indonesia. Karena biasa referensi kuliner Indonesia itu dari Thailand, dari Korea, dari Malaysia, Singapura. Nah, kalau mereka di sana sudah tren, biasanya nanti akan masuk sini. Nah, sebelum masuk sini, teman-teman bikin gitu. Jadi pilihannya ada dua, teman-teman mau main di area makanan yang tren atau main di area yang common.